aku mendengarkanmu. Datanglah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita kembali menyembah Tuhan. Kita mau katakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Menghadap kemuliaan dan kekudusan-Mu. Berkati kami pagi hari ini dengan firman-Mu. Urapi setiap hati kami, dan kami boleh semakin tumbuh di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang siap untuk melakukan amanat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami tidak bernilai di mata manusia, bahkan kami tidak terhormat di mata dunia, tetapi Engkau mengasihi kami dan Engkau melindungi kami, serta Engkau mengisi kami dengan segala kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab, kita lanjutkan membaca Alkitab kita mulai ayat 34 sampai 44. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin yang dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan oleh Allah bagimu dan dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau
taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban kesembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai ke seberang sana Babel. Kemah kesaksian itu, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Puji Tuhan. Jadi jangan buat nama anakmu Refan. Kesannya enak didengar, si Refan. Padahal Refan adalah nama dewa Molok, dewa kenajisan bagi Tuhan, di mana mereka sudah dilenyapkan pada waktu itu. Dan itu adalah simbol penghinaan bagi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Namanya bagus, tapi tidak mengandung hal yang memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau mau bikin nama anak, tanya dulu ahlinya. Saya sudah banyak bikin nama orang, tapi nama anak saya sendiri bukan saya yang bikin. Aneh ya? Iya. Satu pun mereka ini tidak ada yang sama yang saya bikin namanya. Semuanya itu adalah orang-orang yang saya anggap ya mungkin mereka mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita baca barusan adalah peristiwa tentang masih kesaksian Stefanus tentang latar belakang Injil di tengah-tengah bangsa Yahudi, yaitu bahwa bagaimana Musa diutus ke tanah Mesir. Ini adalah kekayaan Alkitab. Ada banyak agama yang memiliki cerita ini, tetapi mereka tidak punya spesifikasi ataupun kejelasan. Mereka tidak punya cerita. Orang-orang di dunia mungkin semua hampir tahu siapakah yang menyelamatkan Israel dari tanah Mesir, itu banyak tahu. Tetapi proses di mana Tuhan memanggil dan mengutus Musa ke sana, itu tidak semua punya, tetapi Alkitab punya. Itu sebabnya Alkitab menjadi sebuah buku yang kaya akan sebuah kepastian. Kepastian sejarah, kepastian janji, kepastian tempat, dan kepastian cerita. Tidak ada yang bisa menyangkal ini. Sebab cerita ini, meskipun ini adalah merupakan penuturan seorang Stefanus yang kita baca, dia adalah seorang Yahudi tulen. Mungkin dia bukan keturunan asli, sebab nama Stefanus bukan berasal dari bahasa Ibrani. Itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya apa? Pemenang. Itu Stefanus. Nah, bagi seorang Stefanus itu artinya mahkota yang diberikan kepada seorang pahlawan. Itu artinya Stefanus. Jadi sebenarnya nama dia pun bukan berasal dari bahasa Ibrani. Nah, kesaksian ini adalah menceritakan kepada kita dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menuntut pembelaan, bagaimana Allah menuntut bangsa Israel melalui Musa, dan bagaimana Musa diutus untuk melakukan semuanya itu. Ini adalah simbol penyelamatan yang dilakukan oleh Musa. Dan kalau kita menggambarkan, ini hampir seperti Kristus menyelamatkan manusia. Israel ada di dalam sebuah tungku perapian. Israel ada dalam sebuah kondisi yang menyakitkan pada waktu itu. Ayat 34, aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah memperhatikan sungguh kesengsaraan umatku. Mereka sudah menjerit, mereka hampir putus asa. Dan oleh karena itu
aku akan melepaskan mereka melalui engkau. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi sebenarnya Musa sudah mereka tolak sebelumnya. 40 tahun usia Musa, dan dia sudah ada di dalam pelarian pada waktu itu. Kisah Musa adalah sebuah kisah di mana saya sudah ceritakan semalam. Dia adalah anak yang dibuang daripada dibunuh. Musa adalah seorang yang diselamatkan oleh orang tuanya dengan membuangnya ke air. Barangkali ada yang menemukannya atau apapun harapannya pada waktu itu. Yang jelas dia dibuang ke air. Sebab Musa artinya diambil dari air. Maka putri Firaunlah yang membesarkannya. Dan kemudian dia berkembang menjadi anak yang bijaksana, dididik dengan cara orang-orang Mesir. Dan dia melarikan diri ke tanah Midian oleh karena orang Israel yang dia bela, yang dia tunjukkan persaudaraan dan kasihnya, menolak dia. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Dan kemudian Musa pergi dan melakukan banyak mujizat di hadapan bangsa Mesir. Dialah yang menunjukkan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah bangsa itu. Ada 10 tulah sebagai bentuk manifestasi kehadiran Allah dalam pelayanan Musa. Apa saja itu? Air jadi darah, tulah bara, bisul, belalang, gelap gulita, kematian anak sulung yang terakhir. Hanya supaya Mesir tahu, Firaun tahu bahwa Allah menyertai dia. Allah menyertai Musa, dan perintah tentang penyelamatan itu adalah murni kehendak Allah, perintah Allah yang harus dilakukan. Tetapi semua orang Israel menolak dia. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian ada kesadaran timbul. Ternyata kami ini adalah budak. Ada kesadaran timbul bahwa ternyata mereka ada dalam sebuah negeri di mana mereka tidak menjadi bagian dari kejayaan negeri itu. Sekaya apapun Mesir, sehebat apapun keadaan di sana, mereka bukan bagian dari kejayaan itu. Dan Musa menyampaikan firman Tuhan kepadanya, kepada Mesir, kepada Firaun, kepada orang Israel. Sampai akhirnya Firaun melepaskan mereka dari sana setelah tulah yang menghanguskan seluruh Mesir. Penderitaan terakhir yang mereka alami, yang menjadi simbol Paskah, adalah kematian anak sulung. Semua anak sulung dilenyapkan di Mesir. Sampai anak sulung hewan pun mati. Rumah-rumah penuh tangisan. Semua anak-anak, bahkan anaknya Firaun pun meninggal juga. Akhirnya Firaun mengalah dan melepaskan mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah Israel dengan mujizat yang sungguh memukau mata setiap orang, apakah mereka menjadi taat? Apakah mereka sungguh-sungguh takut? Tidak. Tanda-tanda heran yang dibawa oleh Musa tidak akan membawa mereka pada sebuah penyembahan dan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Justru mereka meminta Harun untuk menciptakan bagi mereka Tuhan yang bisa dilihat oleh mata. Dan mereka bersungut-sungut ketika ada penderitaan, ketika Tuhan menguji mereka sedikit saja, mereka bilang, kembalikan kami ke Mesir. Mereka ingin menikmati, sekalipun itu ada dalam situasi yang mengerikan, atau bahkan disebut dengan perhambaan. Mereka diperhamba. Kalau dijajah, kita di negeri kita, penjajahnya yang datang. Lah ini mereka yang disuruh ke sana, ayo kerja. Bikin batu bata untuk pembangunan infrastruktur di Mesir tanpa gaji, bayangkan. Tanpa gaji, mungkin mereka hanya dapat makan. Saya tidak tahu sistem pekerjanya bagaimana. Yang jelas mereka tinggal di tempat yang paling buruk. Mereka ada dalam status yang paling buruk. Mereka melakukan sesuatu yang bukan untuk mereka sendiri. Itulah budak. Tidak berhak untuk mengatakan apapun, sebab mati adalah hukumannya.
Dan Tuhan melihat penderitaan itu. Ingat, manusia di bumi yang tidak menerima kemerdekaan dari Kristus sama seperti itu. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya segalanya, kalau dia belum dimerdekakan oleh kasih Kristus, maka dia melakukan sesuatu yang merupakan kehendak dunia ini, kehendak setan. Makanya setan tidak terlalu keberatan kita melakukan apapun. Setan tidak keberatan kalau kita beribadah. Setan tidak keberatan kalau kita hidup dalam kelimpahan. Ya apa-apa, malahan dia senang. Ya udah, yang penting kau jangan bersekutu dengan Tuhan. Bahkan setan yang paling dikehendaki oleh iblis adalah kita membuat Tuhan untuk diri kita sendiri. Bila penting kita menjadi Tuhan kita, sehingga kita dikendalikan oleh keinginan kita sendiri. Maka persekutuan dengan Tuhan artinya adalah hidup dalam kendali Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, persekutuan yang lebih baik dengan Tuhan, persekutuan yang terus indah dan intim bersama-sama dengan Tuhan. Mereka membuat patung dari anak lembu emas, dan mereka menari-nari di situ, mengelilingi, membuat musik, membunyikan rebana, duku-taku. Oh. Dan inilah ciri-ciri manusia. Dia lebih menyukai bentuk ibadah atau bentuk penyembahan yang menyenangkan hatinya, bukan menyenangkan Tuhan. Sekalipun mujizat sudah terjadi, tapi mereka lebih suka beribadah kepada dewa Refan, dewa Molok, dan mereka mengusung simbol Tuhan itu. Dan Tuhan berkata, aku akan membuangmu. Kemana mereka dibuang akhirnya? Ini terjadi setelah pra-eksodus ya. Maksudnya pra-eksodus itu adalah pra-keluaran setelah mereka di Mesir, di tanah Kanaan. Tapi Tuhan membuang mereka. Dan Tuhan berkata, aku akan membuangmu. Saudara tahu kamu sudah dibuang? Apa artinya dibuang? Dia tidak akan menerima teguran, dia tidak akan menerima berkat, dia tidak akan menerima hadirat Tuhan, dia tidak akan menerima firman Tuhan, dia tidak akan menerima kemurahan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupnya mungkin akan tetap berjalan, tapi jauh dari kemurahan, jauh dari penyertaan. Dan mereka ada di tempat seperti itu. Itulah dibuang. Maka hal yang paling berbahaya dalam kekristenan adalah ketika kita dibuang dari hadirat Tuhan. Kita tidak bisa menikmati persekutuan itu. Kita tidak bisa menikmati betapa Tuhan baik. Kita hanya menginginkan kebaikan seperti yang menyenangkan hati kita. Oh, kalau Tuhan baik berarti kita juga baik. Kalau Tuhan baik berarti keadaan kita baik-baik saja. Tidak. Ini orang yang memberi kesaksian tentang kemurahan, mujizat dan penyertaan firman, ini akhirnya nanti kita lihat mati dilempari. Nah, bagaimana lagi? Tuhan baik. Orang seperti Stefanus yang ujung-ujungnya mati dilempari batu, dia tidak menghujat Allah, dia duduk dan berkata, nanti kita baca, dia bilang, Tuhan, janganlah engkau menimpakan ini kepada mereka. Jangan balaskan kebodohan ini. Dan dia mengampuni bangsa itu. Kemudian dia berkata, aku menyerahkan nyawaku dengan sukacita. Karena dia tahu Allah hadir di sampingnya. Sama seperti ketika Musa mendapatkan pesan dan firman, Tuhan hadir di semak duri. Dan semak duri itu pun menjadi kudus. Nah, itu sebabnya Allah tidak hadir di tempat buatan manusia. Allah tidak hadir di tempat buatan manusia. Tetapi manusia yang buatan Allah, dia rindu hadir di situ. Karena ini bukan cuma tempat duduk yang tenang atau tempat bersemayam yang tenang, tetapi ini adalah tentang persekutuan yang indah, yang intim. Memahami keintiman dengan Tuhan itu tidak mudah, mesti dilatih. Nah, oleh karena itu kepada kita semuanya, kalau kemah Tuhan, tabernakel Tuhan, tempat kediaman Tuhan, dianggap mereka adalah merupakan tempat buatan. Makanya seindah apapun gereja, sebesar apapun gereja kita ini, gereja merek apapun, kehadiran Allah bukan di situ, tapi di
di dalam diri kita. Allah ingin tinggal di situ. Puji Tuhan. Maka bagi orang yang tidak menyadari, dia tidak akan menghormati Tuhan. Tidak, sama sekali tidak menghormati Tuhan. Dia ingin menghormati dirinya. Dia ingin menikmati ego. Dia ingin menikmati perasaannya. Ini bukan tentang perasaan kita, ini perasaan Tuhan. Maka biarlah kita bertumbuh. Sebab pelayanan terhadap Tuhan bukan seremoni, bukan acara, bukan liturgi. Liturgi kita adalah segenap hidup. Puji Tuhan. Pelayanan kita adalah seluruh hidup kita. Maka kita mulai dari berdoa, dari sembahyang. Kita mulai dengan sembahyang. Kita mulai dengan penyembahan. Nanti bisa kita lakukan semuanya. Dan kesehatan ini adalah mujizat. Kita bangun pagi itu karena kita sehat. Kalau orang sudah tidak sehat, jangankan bangun pagi, duduk pun tidak bisa. Oleh karena itu kita percaya Minang Sintua semoga lekas sembuh dari itu, tidak apa-apa itu. Makanya supaya kita lebih berhati-hati lain kali, melangkahlah lebih berhati-hati dan usahakan dirimu menjadi tempat di mana persekutuanmu dengan Tuhan makin baik. Itu lebih penting dari urusan makan. Kita semua butuh makan, dan kita tidak bisa menilai cara Tuhan memberkati kita. Tidak bisa. Selalu ada cara yang ajaib yang bisa Tuhan lakukan kepada kita. Selalu ada cara yang luar biasa yang bisa Tuhan kerjakan. Hanya saja ini dia, bagaimanakah kita menyembah Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Apakah dengan menganggap bahwa apa yang kita bisa lakukan bisa memberkati kita? Nah, tanda-tanda ajaib pun tidak akan mengubah orang. Percayalah. Bahkan tanda-tanda yang ajaib pun tidak bisa mengubah orang. Tidak bisa. Yang bisa mengubah orang adalah apa? Penderitaan. Yang bisa mengubah orang adalah kesulitan. Yang bisa mengubah orang adalah kerja keras, keteguhan, sikap hati. Itu yang mengubah orang. Maka seorang yang berjuang untuk mencapai perubahan, termasuk dalam perubahan iman, termasuk dalam perubahan konsep, perubahan paradigma, perubahan cara berpikir, kita mesti berjuang dulu. Kita mesti sungguh-sungguh mencari. Lebih daripada mencari makan, lebih daripada mencari emas, lebih daripada mendulang cuan atau mendulang harta kekayaan, kita mencari Tuhan, sebab Dialah kekayaan yang sesungguhnya. Dan Dia ingin berkemah dan berdiam di dalam kita. Itu luar biasa. Komunikasi yang tidak terputus. Itu yang mau kita bangun. Firman ini kiranya memberkati kita. Amin. Kita berdoa dan sujud menyembah Tuhan. Bapa, aku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Persembahan
yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama tanganmu sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada untuk kemuliaan, sekali lagi ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidup